Shalom rekan muda. Melanjutkan apa yang sempat saya bahas dalam 2 Sabtu yang lalu dengan judul yang sama, yaitu melupakan yang telah lalu. Maka hari ini adalah lanjutan dari renungan yang sudah sempat kita dengarkan bersama-sama, dan saya beri judul yang sama, yaitu melupakan yang telah lalu. Nah, kalau yang lalu gitu ya, 2 Sabtu yang lalu kita membahasnya dari sisi apa yang menyebabkan kita susah untuk move on. Apa yang membuat kita susah untuk melupakan yang telah lalu. Setidaknya kita sudah ingat ada faktor-faktor yang ada di dalam diri kita. Ada sekitar 3 faktor yang menyebabkan itu ada dalam diri kita. Dan ada 1 faktor yang bicara masalah tentang lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang saya lebih akan membahas melihat pada teks yang sama, pada ayat yang sama dalam Filipi 3 ayat 12-15. Tetapi lebih kepada kalau itu bicara masalah yang lalu, kita mencoba melihat apa yang menyebabkan diri kita susah untuk move on. Sekarang lebih bicara masalah sesuatu yang di depan, sesuatu yang menjadi pembanding dari yang belakang. Sesuatu yang jauh lebih menarik dari apa yang di belakang yang mempengaruhi hidup kita, sehingga kita susah move on. Dan itu penting untuk kita ketahui sebagai pelengkap bagi kita, dan firman ini menjadi utuh bagi kehidupan kita. Dan mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi kami mengkhususkan waktu ini untuk kami mendengarkan firman Tuhan, untuk membuat kami semakin mengerti bahwa kami tidak hidup untuk masa lalu kami, tetapi kami hidup untuk memenuhi rancangan-Mu, sehingga di masa sekarang dan masa yang akan datang, kami tidak hanya melihat kehidupan kami, tetapi lebih dari itu kami melihat rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak menyesali masa lalu, kami tidak merenungi masa lalu, bahkan kami terbebas dari belenggu masa lalu. Kami bisa melihat ke depan, bahkan kami berlari-lari mendapatkannya, janji penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami, untuk kami bisa memenuhi rancangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan renungan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Mari sama-sama katakan, amin. Nah, rekan muda, untuk kita bisa melupakan yang telah lalu, maka setidaknya ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah, mari kita lihat ayat pendahulunya dari Filipi pasal 3 ayat 12-15. Mari kita lihat mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Ayat yang ke-7 dari Filipi pasal 3 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia. Catat, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, melainkan bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita semakin jelas bahwa ada sebuah perbandingan yang membuat Paulus dengan bersemangat dia bisa melupakan yang lalu. Selain faktor-faktor yang sudah kita bahas kemarin. Tetapi kita melihat sekarang sisi yang di depannya. Apakah yang menjadi pembanding? Apakah yang menjadi dorongan yang cukup kuat sehingga Paulus mampu melupakan yang lalu? Tidak lain tidak bukan adalah dari pernyataan Paulus yang luar biasa, bahwa tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Mungkin tanpa sadar ketika kita menangis
dan menangisi masa lalu. Kita merasa itu menjadi sesuatu yang beban buat hidup kita. Tapi sadar atau tidak, bersamaan dengan itu, kita menikmati, seolah-olah kita menikmati rasa sesak itu, rasa sesal itu, rasa sakit itu. Dan itu bisa terjadi kenapa? Karena kita nggak punya pembanding yang di depan. Kita nggak bisa membandingkan masa lalu yang menurut kita itu enak, paling nyaman, mantan terindah, kayak apapun itu. Peristiwa-peristiwa yang membuat kita merasa nggak bisa move on itu. Kita tidak punya pembanding yang terbaru yang bukan saja karena usaha kita, tetapi lebih dari itu karena Allah memberikannya di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Paulus melihatnya bahwa keuntungan yang seperti itu sekarang ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Nah, ini hal yang pertama yang harus kita catat. Bagaimana kita bisa melupakan yang lalu dengan kita melihat yang di depan? Yaitu karena kita tahu yang pertama, pengenalan kepada Kristus merupakan sesuatu yang lebih mulia dari masa lalu kita. Nah, bahkan Paulus menggunakan kata sampah. Padahal kalau kita lihat perbandingan yang Paulus berikan, Paulus sebelumnya menceritakan bagaimana gambaran tentang dirinya. Paulus orang yang luar biasa, rekan-rekan. Dia bukan sekedar pemuka agama, tetapi dia adalah seorang pemuka agama yang aktif. Dia bukan seorang tokoh agama yang pasif, yang diam begitu ya, tapi dia aktif terus bekerja di tengah ilmunya, bukan sembarang ilmu. Konon guru dari Paulus adalah Gamaliel, guru yang terpandai pada waktu itu. Dan bukan cuma itu, Paulus mendapat stempel dari Mahkamah Agama untuk bergerak lebih jauh, membinasakan orang yang percaya kepada Yesus. Itu menjadi sebuah kebanggaan, belum lagi serentetan gelar-gelar yang dia terima, belum lagi serentetan pengalaman-pengalamannya sebagai seorang Yahudi, seorang ahli Taurat. Tetapi begitu dia mengenal Kristus, begitu dia mendapat wahyu, mendapat hidayahnya, mendapat kasih karunia dari Allah, dan dia bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, bahwa Yesus adalah Mesias yang dia nantikan selama ini. Itu membuat Paulus langsung bergairah, membuat Paulus bisa shifting paradigm. Dia mengubah pola pikirnya. Dan saya percaya, itu bukan karena kekuatan Paulus, tetapi karena Roh Kudus berkuasa atas kehidupannya. Nah, rekan-rekan muda yang dikasih oleh Tuhan, masa lalu akan betul-betul menjadi sesuatu yang kita tinggalkan. Dan bahkan tidak mempengaruhi hidup kita. Karena kita tahu, pengenalan kita kepada Kristus adalah jauh lebih mulia, jauh lebih berharga. Dan seperti yang dikatakan oleh Paulus, itu yang membuat dia akhirnya memilih bukan lagi merenungi masa lalu, tetapi mencoba sesuatu yang baru, yaitu mulai mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sungguh sebuah pemahaman yang penting. Sehingga ketika teman-teman mulai jatuh terpuruk karena masa lalu, mari ingat baik-baik bahwa masa lalu tidak akan bisa dibandingkan dengan kesempatan kita mengenal pribadi Yesus yang selalu ada buat kehidupan kita. Dia lebih dari segalanya yang kita punya. Kemurahannya bahkan lebih dari hidup kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita lihat di sini adalah, yang tidak kalah penting adalah, sempat saya bahas kemarin, yaitu bagaimana kita itu melupakan yang lalu dengan cara apa? Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, yaitu Kristus. Fokus kepada Yesus, pribadi Yesus. Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Sejauh mana kita masih punya semangat untuk mengenal Kristus? Atau kita malah kejebak dengan, ya pokoknya ajaran Alkitab ngomong tentang Yesus, ya Yesus itu penuh kasih, suka mengampuni. Ya, apakah begitu aja? Banyak loh kisah seru dari Yesus. Bagaimana Yesus mungkin dalam tanda petik ya, dianggap kurang ajar dengan orang tuanya. Bagaimana Kristus mungkin dalam tanda petik sepertinya mendobrak semua aturan-aturan agama.
Pernahkah kita mempelajari itu? Kenapa? Karena ketika kita melihat itu, maka kita akan melihat pribadi Yesus yang bukan saja mengasihi kita, yang mungkin itu menjadi sesuatu yang kita tahu, tapi kemudian kita merasa itu hambar karena ya ribuan kali mungkin sudah kita dengar gitu. Tapi tahukah kita ketika kita melihat Yesus sebagai sosok yang membela keadilan, yang berani berdiri di tempat yang berbeda, yang bukan mayoritas orang berdiri di sana, Yesus yang betul-betul berani berbeda dan memihak kepada yang lemah, itu akan sangat menguatkan kita loh di zaman-zaman yang seperti sekarang ini, yang sepertinya mungkin keadilan itu tidak memihak kepada yang lemah, karena banyak orang membela yang bayar bukan yang benar. Ada banyak pribadi Yesus yang menarik. Ada banyak pribadi Yesus yang mengekspresikan kasih dalam hal-hal yang kita nggak kepikir. Teman-teman, kebayang nggak tiba-tiba ketika kita jadi murid Yesus, kita yang sudah biasa datang makan dalam kondisi kaki nggak dicuci, karena budaya pada waktu itu kaki harus dibersihkan. Tapi gimana? Jangankan membersihkan kaki. Untuk makan aja murid-murid Yesus mesti berpikir 2 kali. Karena pada waktu itu Yesus bukan tergolong ekonomi kelas atas. Sedang kepingin ada. Pas-pasan. Pas kepingin pas ada. Karena itu kehidupan murid-murid Yesus pada waktu itu gak kepikir juga. Punya satu orang yang khusus membasuh kaki mereka ketika mereka masuk dan makan bersama dalam satu rumah. Tetapi apa yang terjadi? Kebayang gak? Ekspresi kasih Yesus adalah mencuci sesuatu yang kotor. Dan itu memang nyata. Itulah yang Yesus lakukan. Mencuci sesuatu yang kotor yang kita punya. Kita aja kalau boleh memilih, kalau bisa kita punya pakaian udah bersih. Nyuci yang kotor-kotor orang lain lah. Yesus enggak. Kasihnya diekspresikan kepada hal yang real. Nah, dan masih banyak lagi. Tidak tertarikkah kita untuk lebih mengenal Yesus, pengenalan akan Kristus, itu membuat kita bisa akhirnya melupakan yang lalu. Karena ternyata ada banyak kisah gimana Yesus bisa menang atas masa lalunya. Kemarin saya sudah sampaikan kan, Yesus punya banyak alasan untuk terima bulian macam-macam. Anak tukang kayu lah, anak kok lahirnya di kandang lah, anak yang lahir dari seorang perempuan lah. Karena tiba-tiba Maria hamil, itu bisa jadi bulian. Saya nggak tahu juga ya. Mungkin juga bisa dibully apalagi ya. Yesus mungkin yatim karena para peneliti Alkitab mengatakan kemungkinan Yesus akhirnya menjadi tulang punggung keluarga karena Yusuf ayahnya meninggal sebelum Yesus sampai usia 30-an. Ada banyak alasan bagi Yesus untuk dibully. Tetapi semuanya tidak sebanding dengan kasihnya kepada kita. Jadi, sudahkah kita mengenal Kristus lebih lagi? Banyak orang mudah meninggalkan Tuhan hanya dengan berbagai alasan. Karena mungkin jabatan, pasangan hidup, karena harta. Kenapa? Ya karena merasa udah kenal Tuhan. Dan Tuhan tidak sebanding dengan cewek yang cantik, cowok yang ganteng, uang yang banyak, jabatan yang tinggi, penghormatan dari orang. Padahal Yesus itu pribadi yang komplit buat kita semua. Nah, itu akan membuat kita mudah kecewa, ngambek dalam hidup karena gak kenal Tuhan. Tapi ketika kita mulai memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih jauh, gimana sih Tuhan yang adalah kasih itu? Apa saja sih ekspresi kasihnya Allah? Mari, kita akan dibawa untuk menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya kita menjadi serupa dengan penderitaannya, dan akhirnya kita menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitannya. Dan yang ketiga, yang penting, yang tidak kalah penting, untuk kita bisa melupakan yang di belakang kita, yang bersumber dari diri kita sendiri sebenarnya, adalah ketika kita sudah melihat tujuan itu, kita tahu pengenalan kepada Kristus adalah sesuatu yang lebih penting, maka ketika detik itu kita tahu, mari usahakan itu dengan berlari-lari kepada tujuan itu. Berusaha dan bertekun untuk mencapai tujuan itu. Itu sebabnya kenapa Paulus katakan dia perlu berlari. Banyak dari antara kita ngerti tentang firman Tuhan. Bahkan sudah menikmati kasih Allah. Tetapi ya cuman katakan ya
Itu kisah kemarin. Kalau hari ini, apa Tuhan masih tolong ya? Ini yang berbahaya teman-teman. Mari begitu kita nangkap sesuatu yang lebih penting dari sekedar hidup kita, yaitu tujuan Allah dalam hidup kita. Ketika kita mulai menangkap bahwa pengenalan kepada Kristus adalah sesuatu yang penting, mari berlari-lari untuk mencapai tujuan itu. Kenapa? Karena dengan berlari, kita tahu bahwa kita tidak akan dibebani oleh masa lalu. Orang yang berlari, teman-teman, coba kita renungkan sejenak ya. Orang yang berlari, orang tidak akan pernah bisa berlari kalau dia noleh ke belakang. Kalau nggak percaya silakan coba deh. Satu-satunya orang yang berlari sambil noleh ke belakang itu adalah maling mungkin. Kenapa? Karena dia dikejar. Dia harus pastikan di belakang saya udah mendekat atau enggak. Tapi begitu dia noleh, dia akan kehilangan konsentrasi untuk melihat ke depan. Seorang pelari yang baik, dia fokus kepada garis finish. Dia fokus kepada penyelesaian tugasnya. Karena itu kita banyak melihat kisah-kisah yang sangat mengharukan dalam dunia lomba lari. Mereka mungkin gak jadi juara satu, tetapi mereka berusaha sampai finish. Walaupun dengan terpincang-pincang, walaupun dengan merangkak sekalipun. Karena mereka kepingin berlari dan mencapai tujuan. Maksudnya apa? Dia fokus kepada apa yang di depannya. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat. Kita baca ayat yang sudah kita baca beberapa waktu yang lalu. Ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau juga aku dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tujuan yang baru dalam kehidupan Paulus yaitu mengenal Allah, membuat dia bersegera. Dia tidak lagi memikirkan apa yang di belakang. Dia fokus, dan begitu dia fokus, dia terus langsung kejar, berlari, fokus kepada apa yang didapat. Akhirnya, rekan-rekan muda, dalam rangka kita belajar untuk melupakan yang lalu, rumusnya adalah nggak pernah kita akan mengalami pertumbuhan jikalau kita masih melihat ke belakang. Pertumbuhan itu justru ada ketika kita mengarahkan pandangan kita ke depan. Ketika kita melihat tujuan yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita meninggalkan hidup yang lama. Kita mengenal Kristus melalui pengajaran, melalui disiplin rohani kita. Dan bahkan menjadi serupa Kristus dengan melakukan firman. Marilah kita mengarahkan kehidupan kita kepada Kristus supaya mengenal Dia dan semakin bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Maka yakin dan percaya, masa lalu tinggallah masa lalu. Nostalgia ya boleh sebagai kenangan, tetapi itu tidak akan pernah menghambat perjalanan kehidupan kita menjadi sesuatu yang selalu baru setiap hari, menjadi sesuatu yang terus berubah dan menjadi lebih baik dari yang kemarin. Ayo anak muda, buktikan kalau kita bukan orang yang suka nostalgia. Nostalgia biarlah milik mereka-mereka yang suka bernostalgia. Kita akan nikmati sesuatu yang baru ketika kita melihat ke depan dan melupakan yang lalu. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami berdoa kepadamu. Kami percaya Roh-Mu yang kudus akan menolong setiap kami. Mampukan kami untuk tidak terkenang, tidak terjebak dengan kenangan-kenangan masa lalu. Tapi sekali lagi, kami mampu melihat, bahkan mendapat kesempatan untuk melihat betapa luar biasanya keuntungan yang kami dapat ketika kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Kami bahkan mampu mengatakan sampah bukan hanya saja dengan masa lalu kami, tetapi dengan kebanggaan-kebanggaan kami pun kami mampu mengatakannya sampah karena tidak sebanding dengan pengenalan kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau menjadi generasi yang
sudah move on, yang melupakan masa lalu. Karena kami tahu Engkau sudah janjikan masa depan yang lebih cerah bagi setiap kami. Ini doa kami Bapa, dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.